Ceritanya terjadi di Singapura yang suram dan hujan. Namun kini gadis itu semakin panik. Karena saya sedang mengalami krisis paruh baya. Mata pelajaran yang dia ajarkan tidak dihormati. Hanya sedikit siswa yang mau mendengarkan ceramahnya. Dan hasil akhir semester juga diabaikan. Meskipun Alin menilai makalah dengan serius. Bahkan les gratis untuk siswa lemah. Namun tetap tidak bisa menyelamatkan situasi yang terlupakan. Perasaan kehilangan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang suram. Seringkali dibutuhkan cinta keluarga untuk mengisi semuanya. Namun, saat Alin pulang ke rumah dalam keadaan lelah, hanya suaminya yang lumpuh di salah satu sisinya yang menunggunya untuk merawatnya. Pembantu itu sesekali meminta izin. Tapi setiap minggu saya meminta uang. Sedangkan tabungan Alin tidak banyak. Aku harus membantu keluarga istri dan adik laki-lakiku yang tidak berguna. Umumnya di kalangan sosial. Tampaknya tidak ada seorang pun yang merasakan kesepian Alin. Bahkan pasangan sesama jenis. Seolah-olah telah hilang dari dunia. Alin datang ke sini dari jauh Malaysia untuk menikah. Untuk mendapatkan posisi yang layak. Juga untuk menyelamatkan pernikahan yang tidak stabil. Dia terpaksa menaruh harapannya pada anak-anaknya. Namun, dia telah menikah dengan suaminya selama 8 tahun. Perut masih tidak bergetar. Selama bertahun-tahun, Alin tidak menyerah. Dia terus-menerus menyuntikkan obat untuk merangsang ovulasi. Tunggu suami Anda pulang larut malam di waktu yang tepat. Namun, setiap kali dia pulang dalam keadaan mabuk. Jelas menghindari kehidupan pernikahan. Dokter bilang aku harus tetap mencobanya. Sudah mencoba selama 8 tahun dan tidak ada apa-apa. Apakah Anda masih ingin punya anak? Hari ini sedang tidak mood. Alin tidak punya pilihan selain melakukan inseminasi eksperimental. Namun meski begitu, suaminya tetap menolak hadir. Hanya mengandalkan sampel sperma beku untuk operasi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Air mata bening mengalir di matanya. Bahkan Tuhan pun tidak mengasihani wanita kecil ini. Suaminya tidak punya waktu untuk menjemputnya setelah operasi. Alin memintanya untuk berbaring di sampingnya untuk berpelukan. Namun ketika hati seorang pria jauh, keinginan kecil seperti itu hanyalah ilusi. Penampilan murid Will. Hanya selingan kecil. Dia juga seperti hantu Alin. Sama kesepian dan sepinya denganmu. Karena kinerja bahasa Mandarin saya sangat buruk. Will sering ditahan oleh Alin untuk kelas tambahan. Terkadang hujan turun dengan deras. Alin pun mengantar Will pulang. Berangsur-angsur dari kecanggungan menjadi keintiman. Hubungan antara Will dan Alin lambat laun menjadi tidak biasa. Perasaan hangat pun muncul di hati saya. Terkadang saya berdiri di dekat jendela sambil berpikir. Will memotret Alin terbang. Terkadang saya melihat buah durian yang sudah matang. Keduanya pun mencuri dengan bebas. Hari itu karena pembantunya mempunyai pekerjaan yang tidak terduga. Tidak ada yang menjaga ayah mertuaku. Alin harus membawa Will pulang untuk mengajarinya. Dan biarkan dia tetap bersembunyi di kegelapan. Ketiga orang itu dengan senang hati duduk bersama. Seolah-olah itu adalah keluarga sungguhan. Setelahnya, hasil operasi juga bisa diprediksi. Saat saya menerima panggilan telepon tersebut, saya meminta maaf dengan penuh rasa bersalah dari dokter. Alin sedang dalam perjalanan untuk membawa pulang Will. Di luar gelap dan hujan turun deras. Alin diam-diam melaju ke sudut yang sepi. Nyalakan radio. Gunakan musik keras untuk menutupi isak tangis Anda. Semua Will melihat dan patah hati. Will tidak tahu bagaimana menghibur Alin. Dia hanya ingin gurunya sedikit bersemangat. Jadi undanglah Alin untuk menyaksikannya bertanding. Will juga tidak mengecewakan ekspektasi dengan meraih gelar juara. Ketiganya memutuskan untuk merayakannya. Akan dengan cermat memotong suaminya untuk makan durian. Dan itu adalah tindakan kecil. Membuatnya menyadari kehangatan keluarga. Dan perasaan Alin terhadapnya semakin dalam. Tapi kegembiraan geng Tai yang pendek. Alin harus menghadapi guncangan hidup lagi. Jelas di balik banyak kebenaran keluarga.
Terlalu banyak konflik yang sulit didamaikan. Dan momen ledakannya tinggal menunggu katalisnya. Suatu saat saya kebetulan melihat lampu merah. Alin menyaksikan suaminya terang-terangan mesra dengan sekretarisnya. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menjadi kenyataan. 8 tahun menikah. Meninggalkan Alin malam-malam sepi yang tak terhitung jumlahnya. Dan kini, sosok kesepian yang menyedihkan. Ayah mertua tidak tahu bagaimana cara menghibur menantu perempuannya. Lihat saja tulisan, menyenangkan, yang tergantung di dinding. Malam itu Alin bermimpi aneh. Dia bermimpi ayah mertuanya berubah menjadi seorang bayi. Dia memegangnya di pelukannya dan menangis. Ketika saya bangun, ayah mertua saya sudah tidak bernapas lagi. Orang baik tidak ingin menjadi beban bagi menantunya. Saat pemakaman, kedua bersaudara itu berdebat tentang warisan. Sementara Alin diusir karena putus asa. Saat itu, sekretaris datang untuk memberi penghormatan. Saat ini, Alin ibarat orang yang hanya punya sisa. Hubungan antara suami dan anak berusia 5 tahun. Membuat Alin semakin terhina. Di tengah malam, saya melihat kata, "Raja," di dinding. Hati Alin seperti hujan yang turun. Beberapa hari kemudian, tragedi akhirnya terjadi. Alin sedang dalam perjalanan untuk membawa pulang Will. Tiba-tiba dia menyadari dia mimisan. Mengetahui tidak ada seorang pun di rumahmu. Alin harus pergi ke rumahnya untuk merawatnya. Guru perempuan itu bermaksud membantu siswanya menghentikan mimisan. Tanpa diduga, dia menciumnya. Hormon-hormon datang seperti air pasang. Dia tidak berdaya untuk menolak. Setelah selesai bekerja, dia menyuruh Will keluar sebentar. Dan aku bersembunyi di kamarku sambil menangis. Air matanya bukan karena tabu. Ini melegakan dari kelelahan bertahun-tahun. Kembali ke rumah, Will membawa Alin ke bawah. Dalam hal ingatan yang menyenangkan. Bahkan terus menarik tangan Alin. Sampai saya bertemu dengan seorang guru di sekolah yang sama. Kehendak baru jauh lebih patuh. Alin mengatakan dia hanya mengajar secara privat. Hanya menyembunyikan cinta yang tabu. Tapi aku tidak mengharapkan kata itu. Will berperilaku lebih menantang. Memanfaatkan waktu Alin di pertemuan tersebut. Dia duduk diam menunggu di meja guru. Bahkan di depan umum. Menarik tangannya, tindakan tersebut menyebabkan Alin berjuang secara internal. Alin harus menyeret Will ke sudut. Tolong berhenti bertingkah gila. Akankah amarahnya menjadi gila? Dalam perjalanan pulang, saya bahkan mengulurkan tangan. Keesokan harinya Alin berangkat kerja dengan bus. Saya tidak sengaja bertemu Will lagi. Will duduk di sebelahnya, kekasihnya ingin memegang tangannya. Alin harus menyerah. Menyembunyikan rahasia yang sulit di bawah file. Namun rahasianya segera terungkap. Siswa melihat foto yang diambil secara diam-diam oleh Will. Kepala sekolah mengeluarkan mereka berdua dari sekolah. Untuk alasan yang mempengaruhi gambar. Keduanya memutuskan untuk memutuskan ikatan kejam itu. Will sengsara dan dilarikan ke tengah hujan lebat. Pertama kalinya aku putus dengan seseorang. Bisakah kamu membuatnya tak terlupakan? Aku ingin memelukmu. Ini memberi perasaan campur aduk pada orang-orang. Saat ini mereka berdua sangat membutuhkan cinta. Tenang, Alin memutuskan untuk mencium. Namun sang suami hanya memberi satu syarat. Sampel sperma beku miliknya tidak dapat digunakan lagi. Yakinlah, saya tidak akan menggunakannya lagi. Kemasi barang-barangmu pulang, Alin. Secara tidak sengaja menemukan tongkat tes kehamilan yang masih utuh. Dia secara tidak sadar memeriksanya. Berikutnya terdengar tangisan yang menyedihkan. Ini adalah godaan terbesar takdir. Akhirnya Alin kembali ke tanah kelahirannya. Langit Malaysia tak lagi suram dan hujan. Sinar matahari yang hangat menyentuh wajahnya. Dia sepertinya telah kehilangan segalanya. Tapi tersenyum lembut dan tenang. Apakah menurut Anda bayinya akan lahir?